Pernahkah kalian mendengar kisah tentang seseorang yang mengalami perubahan tak terduga di Tanah Suci? Seorang bapak yang berangkat haji, namun di tengah ibadahnya, ia berubah menjadi sesuatu yang sangat mengejutkan, sebuah buaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Dan apa pesan yang dapat kita petik dari kisah ini? Simak cerita selengkapnya, yang penuh dengan misteri, ujian, dan kesempatan untuk bertobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, mari kita kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan beri komentar agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang bapak bernama Haji Syamsuddin. Seorang pria berusia 50 tahun yang sudah lama mendambakan untuk pergi menunaikan ibadah haji. Haji Syamsuddin dikenal sebagai orang yang baik hati dan sangat taat beribadah. Namun, di balik kesalehannya, ada sebuah rahasia yang selama ini disembunyikan. Rahasia yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada keluarganya sendiri. Sejak kecil, Syamsuddin telah memiliki ambisi besar untuk pergi haji. Ia bekerja keras, mengumpulkan tabungan selama bertahun-tahun, dan akhirnya pada usia yang sudah cukup senja, ia berhasil membeli tiket untuk pergi ke Tanah Suci. Perjalanan haji ini adalah impian yang telah lama ia nantikan. Ia berangkat dengan hati yang penuh harapan, ingin memperoleh berkah dan pengampunan dari Tuhan. Namun, siapa sangka, perjalanan spiritual ini tidak akan berakhir seperti yang ia bayangkan. Pada malam pertama di Mekah, saat Haji Syamsuddin sedang bersiap untuk melaksanakan ibadah tawaf, sebuah kejadian aneh terjadi. Ketika ia memasuki area Masjidil Haram, hawa yang sangat panas tiba-tiba berubah menjadi dingin. Suasana sekitar tampak hening, meskipun ribuan orang sedang melaksanakan ibadah mereka. Haji Syamsuddin merasa ada yang aneh. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ketika ia mulai mengelilingi Ka'bah, perasaan aneh itu semakin kuat. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya. Seperti ada energi yang mencekam, mengalir melalui tubuhnya. Namun, Haji Syamsuddin tidak menghiraukannya. Ia tetap fokus pada ibadahnya, berharap mendapatkan kedamaian dalam doa-doanya. Tapi, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Di tengah tawaf, tubuh Haji Syamsuddin tiba-tiba terasa berat. Ia merasa pusing, lalu tiba-tiba terjatuh ke tanah. Para jamaah yang melihatnya langsung panik dan berlarian untuk membantu. Namun, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Tubuh Haji Syamsuddin mulai berubah. Secara perlahan, kulitnya mengeras, tubuhnya memanjang, dan dari tubuhnya muncul ekor yang panjang. Ajaib, Haji Syamsuddin yang semula seorang manusia kini telah berubah menjadi seekor buaya. Suasana menjadi sangat kacau. Orang-orang terkejut, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa menyaksikan kejadian yang tak masuk akal ini. Ketika kejadian itu terjadi, beberapa orang yang ada di sekitar tempat tawaf mengaku mendengar suara bisikan yang mengatakan, "Dosa apa yang telah diperbuat oleh hamba ini?" Sebuah pertanyaan yang menyisakan kebingungan. Haji Syamsuddin yang kini berada dalam tubuh buaya hanya bisa terdiam. Ia merasa kehilangan kendali atas tubuh dan jiwanya. Tetapi, ada satu pertanyaan yang menghantuinya, apa dosa yang membuatnya dihukum seperti ini? Keanehan tak berhenti di situ. Kejadian ini seakan menjadi awal dari misteri yang lebih besar. Kejadian yang tidak hanya akan mengubah hidup Haji Syamsuddin, tetapi juga memberikan pelajaran penting bagi siapapun yang mendengarnya. Suasana di Masjidil Haram semakin mencekam setelah perubahan yang menimpa Haji Syamsuddin. Orang-orang yang awalnya sedang melaksanakan tawaf, kini berkumpul di sekitar tubuh buaya yang tergeletak di lantai masjid. Mereka melihat dengan takjub dan ketakutan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi.
Beberapa jamaah yang lebih berani mencoba mendekat, namun segera mundur setelah melihat perubahan yang tidak wajar pada Haji Syamsuddin. Para petugas keamanan segera datang, namun mereka pun tidak tahu bagaimana menangani kejadian yang sangat aneh ini. Sebagian orang menduga itu adalah musibah yang disebabkan oleh gangguan roh halus, sementara yang lainnya mulai berbisik tentang kemungkinan adanya hukuman Tuhan. Di tengah kekacauan tersebut, beberapa orang berusaha mendekati tubuh Haji Syamsuddin yang kini berubah menjadi buaya. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, berharap agar ada keajaiban yang terjadi dan tubuh Haji Syamsuddin bisa kembali normal. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, tubuh buaya itu tetap tidak berubah. Di antara kerumunan, seorang pria bernama Ustadz Zainal, seorang tokoh agama yang terkenal di Mekah, mendekati buaya tersebut. Ustadz Zainal adalah seorang yang sangat dihormati, dan ia memiliki pengetahuan mendalam tentang berbagai kejadian mistis yang sering terjadi di sekitar Mekah. Setelah melihat kejadian ini, ia mulai merasa ada sesuatu yang tak biasa. "Ini bukan kejadian biasa," bisik Ustadz Zainal kepada orang-orang di sekitarnya. "Ini adalah hukuman yang sangat berat, yang mungkin hanya bisa dipahami oleh Tuhan. Tapi kita harus berhati-hati dan berdoa dengan tulus." Dengan penuh ketenangan, Ustadz Zainal memimpin doa. Semua jamaah yang ada di sekitar Masjidil Haram mengikuti, memanjatkan doa kepada Allah agar memberikan petunjuk dan pemahaman atas kejadian yang luar biasa ini. Saat doa itu berlangsung, sebuah kejadian yang lebih aneh lagi terjadi. Tiba-tiba, tubuh buaya yang sebelumnya tergeletak di lantai bergerak sedikit. Seakan-akan, buaya itu ingin bangkit. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mulai panik dan mundur. Namun, Ustadz Zainal tetap tenang dan melanjutkan doanya. Beberapa saat setelah itu, buaya yang tadinya tergeletak mulai bergerak perlahan, dan dengan gerakan yang begitu tak wajar, ia melangkah menuju Ka'bah. Semua orang terdiam. Apakah buaya ini akan menghancurkan segala yang ada di depannya? Ataukah ia memiliki tujuan yang lebih besar? Sementara itu, di sisi lain, keluarga Haji Syamsuddin yang sedang berada di Tanah Suci, merasa cemas dan kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Haji Syamsuddin. Istri dan anak-anaknya telah mendengar kabar tentang perubahan yang menimpa dirinya, tetapi mereka belum bisa sepenuhnya memahami mengapa hal ini bisa terjadi. Anaknya yang bernama Amir, seorang pemuda berusia 22 tahun, merasa sangat terkejut dan tidak bisa menerima kenyataan ini. Ia berlari ke arah Masjidil Haram dengan harapan bisa menemukan ayahnya, tetapi ia hanya menemukan tubuh buaya yang kini semakin dekat dengan Ka'bah. Amir berdiri terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Rasa takut bercampur dengan kebingungan. Apa yang terjadi pada ayahnya? Apa yang salah dengan keluarganya? Semua pertanyaan itu mengalir dalam pikirannya, tetapi tidak ada jawaban yang bisa ia temukan. Di saat yang sama, Ustadz Zainal merasa bahwa kejadian ini mungkin ada hubungannya dengan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh Haji Syamsuddin di masa lalu. Sejak lama, Haji Syamsuddin dikenal sebagai orang yang baik, tetapi di dalam hatinya ada sebuah rahasia yang belum pernah ia ungkapkan kepada siapapun. Ustadz Zainal merasa bahwa ini bukanlah azab biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus dipahami. Saat buaya itu mendekati Ka'bah, sebuah suara keras terdengar dari langit. Suara itu menggema di seluruh Masjidil Haram. Semua orang yang ada di sana terdiam, menatap ke arah langit, mencoba mencari tahu dari mana asal suara itu. "Ini adalah ujian terakhir bagi hambaku," suara itu menggema, membuat setiap orang yang mendengarnya merinding. Haji Syamsuddin telah dipilih untuk menjalani takdir ini, sebagai peringatan bagi umat manusia. Ia harus menanggung akibat dari dosa yang ia sembunyikan selama ini. Suara itu berhenti, meninggalkan rasa takut yang mendalam di hati setiap orang yang mendengarnya.
Semua orang terdiam. Buaya itu tetap diam, tidak bergerak. Ia hanya berdiri di depan Ka'bah, seolah-olah menunggu sesuatu. Amir yang masih bingung, berlari mendekat dan berteriak, "Ayah! Apa yang terjadi padamu?" Namun, buaya itu tidak menjawab. Ia hanya diam, menatap Amir dengan mata yang tajam, seolah-olah ada pesan yang ingin disampaikan, namun tak mampu terucap. Kehadiran Haji Syamsuddin yang kini telah berubah menjadi buaya di hadapan Ka'bah menjadi pusat perhatian dunia. Semua orang yang ada di sekitar Masjidil Haram, baik jamaah haji maupun penduduk setempat, tak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Suara bisikan dan desas-desus mulai menyebar dengan cepat. Banyak yang percaya bahwa ini adalah azab dari Tuhan, namun ada juga yang merasa bahwa ini adalah ujian besar bagi hambanya. Sementara itu, Amir berdiri terpaku, menatap tubuh buaya yang dulunya adalah ayahnya. Di tengah kerumunan yang semakin padat, ia merasa dirinya terasing. Rasa cemas dan ketakutan terus menghantui pikirannya. Ia ingin berlari mendekat, tapi takut akan apa yang akan terjadi. Dalam hatinya, hanya ada satu pertanyaan besar yang terus bergema, mengapa ayahnya berubah seperti ini? Amir mulai berpikir tentang kehidupan ayahnya yang selalu penuh kebaikan. Ayahnya adalah sosok yang dikenal oleh banyak orang sebagai orang yang taat beribadah. Sejak kecil, ia selalu melihat Haji Syamsuddin berdoa, sholat malam, dan memberi sedekah kepada yang membutuhkan. Namun, semakin ia merenung, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Ayahnya pasti memiliki rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan. Di sisi lain, Ustadz Zainal masih berdiri dengan tenang, memandangi buaya yang kini terdiam di depan Ka'bah. Ia tahu bahwa kejadian ini bukanlah hal yang biasa. Suara yang terdengar dari langit beberapa saat yang lalu bukanlah kebetulan. Itu adalah peringatan besar. Ustadz Zainal mulai mengingat kembali segala hal yang ia pelajari tentang dosa dan hukuman Tuhan. Ia tahu bahwa setiap perbuatan buruk pasti ada balasannya, namun terkadang balasan itu datang dengan cara yang tak terduga. Ustadz Zainal menghampiri Amir, yang masih terlihat kebingungan. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Amir, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Ayahmu bukanlah orang yang sempurna. Seperti kita semua, ia juga memiliki dosa. Tapi apa yang terjadi padanya bukanlah untuk kita nilai, itu adalah ujian dari Tuhan." Amir menatap Ustadz Zainal dengan mata penuh harap. "Ustadz, apa maksudnya? Apa yang ayah saya lakukan hingga mendapatkan hukuman seperti ini?" Ustadz Zainal menghela napas panjang. Ia tahu, saatnya untuk membuka sedikit tabir rahasia yang telah lama tersembunyi. "Amir, setiap manusia memiliki dosa yang harus diakui, bahkan Haji Syamsuddin. Ada sesuatu yang terjadi di masa lalu yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Haji Syamsuddin pernah melakukan suatu perbuatan yang sangat besar, dan itulah yang kini harus ia bayar." Amir tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. "Perbuatan apa yang dimaksud, Ustadz? Kenapa ayah saya tidak pernah memberitahukan kami?" Ustadz Zainal menundukkan kepala, berusaha menemukan kata-kata yang tepat. Suatu ketika, Haji Syamsuddin pernah terlibat dalam sebuah kesepakatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Ia menyembunyikan kebenaran demi keuntungan pribadi. Tapi Tuhan memberi kesempatan kepadanya untuk memperbaiki semuanya. Sayangnya, ia memilih untuk terus menutupi kesalahan itu, dan sekarang, inilah akibatnya. Amir merasa dunia seakan runtuh. Ayahnya, yang selama ini ia anggap sebagai sosok yang sempurna, ternyata memiliki sisi gelap yang tersembunyi. Rasa marah, kecewa, dan bingung bercampur aduk dalam hatinya. Mengapa ayahnya tidak pernah memberitahukan mereka? Mengapa ia tidak bertaubat lebih cepat? Di tengah kebingungannya, Amir kembali melihat tubuh buaya yang kini berdiri diam di depan Ka'bah.
Ada perasaan yang aneh yang mulai muncul dalam dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang berlangsung, dan dirinya terlibat dalam kisah ini. Kegelisahan yang mendalam melanda hatinya. Di luar, hujan mulai turun perlahan, seakan-akan langit ikut merasakan kesedihan yang mendalam. Para jamaah haji yang menyaksikan kejadian itu kembali melanjutkan ibadah mereka, namun rasa cemas tetap ada di udara. Apakah ini akhir dari segala sesuatu? Atau justru awal dari sebuah perubahan yang lebih besar lagi? Di sisi lain, keluarga Haji Syamsuddin, yang baru tiba di Mekah beberapa hari sebelumnya, masih terkejut dan kebingungan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Istri Haji Syamsuddin, Ibu Rini, tidak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya berubah menjadi buaya. Ia hanya bisa menangis dan berdoa, berharap Tuhan memberikan jawaban. Saat itu, Ustadz Zainal memutuskan untuk membawa Amir menuju tempat yang lebih tenang. Amir, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Hanya dengan doa kita bisa berharap agar ayahmu mendapatkan petunjuk. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Amir mengangguk, meski hatinya masih dipenuhi dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan jawaban atas semua pertanyaan ini mungkin tidak akan datang dengan cepat. Namun, ia bertekad untuk terus mencari kebenaran, apapun yang terjadi. Setelah kejadian yang menggemparkan di Masjidil Haram, suasana di Mekah mulai kembali tenang. Namun, bagi Amir, tak ada yang bisa membuatnya merasa damai. Kejadian yang terjadi pada ayahnya terus menggerogoti pikirannya. Ia merasa ada yang tidak beres, dan semakin hari, rasa bingung dan marah itu semakin mendalam. Ia duduk termenung di sebuah sudut Masjidil Haram, di mana buaya yang dulunya adalah ayahnya masih berdiri diam, menatap Ka'bah dengan mata yang seolah penuh penyesalan. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi dalam benak Haji Syamsuddin yang kini terjebak dalam tubuh buaya. Amir merasa frustasi, namun di saat yang sama, ia tahu ia harus menemukan jawabannya. Ustadz Zainal, yang menyadari betapa beratnya beban yang dipikul oleh Amir, datang mendekat dan duduk di sampingnya. Amir, kita harus menerima kenyataan ini. Tuhan sudah memberikan ujian yang sangat berat kepada ayahmu. Apa yang terjadi bukanlah kebetulan, ini adalah cara Tuhan untuk memberikan pelajaran kepada kita semua. Amir menatap Ustadz Zainal dengan mata penuh tanya. Tapi, Ustadz, mengapa ayah saya? Kenapa tidak ada yang memberitahukan saya sebelumnya? Kenapa saya baru tahu sekarang bahwa ayah saya pernah melakukan dosa besar? Ustadz Zainal menghela napas panjang. Manusia selalu memiliki sisi gelap yang tersembunyi, Amir. Kita tidak pernah tahu apa yang ada dalam hati seseorang. Begitu juga dengan ayahmu. Tapi ingatlah, setiap perbuatan ada akibatnya. Mungkin ini adalah cara Tuhan untuk memberikan kesempatan kepada ayahmu untuk bertobat. Amir terdiam. Kata-kata Ustadz Zainal terasa seperti tamparan keras yang menyadarkan dirinya. Ia tahu bahwa ayahnya bukanlah sosok yang sempurna. Namun, ia tidak siap menerima kenyataan bahwa ayahnya memiliki masa lalu yang kelam. Apakah ayah saya bisa berubah, Ustadz? Tanya Amir dengan suara parau, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Ustadz Zainal menatap Amir dengan lembut. Tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Jika ia benar-benar bertobat dan menyesali perbuatannya, maka Tuhan akan menerima taubatnya. Namun, ini adalah ujian yang sangat berat, Amir. Tidak mudah untuk menghapus dosa-dosa besar yang telah dilakukan. Amir merasa semakin bingung. Ia ingin percaya bahwa ayahnya bisa kembali seperti dulu, namun di satu sisi, ia merasa sangat terkejut dengan kenyataan ini. Apa yang harus ia lakukan? Haruskah ia memaafkan ayahnya? Atau apakah ini adalah takdir yang tidak bisa diubah?
Sementara itu, di sisi lain, tubuh buaya yang dulunya adalah Haji Syamsuddin masih terdiam di tempatnya. Sesekali, ia menggerakkan tubuhnya sedikit, namun tidak ada perubahan yang signifikan. Seolah-olah, ia terjebak dalam waktu yang tak bisa bergerak maju. Pada saat itu, Amir memutuskan untuk mendekat. Ia berlari ke arah ayahnya, yang kini berada dalam bentuk makhluk yang sama sekali asing baginya. Ketika Amir berdiri di hadapan buaya itu, ia merasa ada ikatan yang kuat, meski perasaan takut dan cemas terus menggerogoti dirinya. Ia mengangkat tangannya, seolah ingin menyentuh tubuh buaya yang dingin itu. Namun, ketika jari-jarinya hampir menyentuh kulit buaya, sebuah perasaan yang sangat dalam tiba-tiba menghentikannya. Ia merasa ada kekuatan yang lebih besar, yang melarangnya untuk melangkah lebih jauh. Tiba-tiba, di tengah keheningan yang mencekam itu, suara yang sama seperti sebelumnya terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan lebih jelas. "Ini adalah ujian terakhir bagi hambaku," suara itu menggema di seluruh Masjidil Haram. Haji Syamsuddin telah diberi kesempatan terakhir untuk menebus dosanya. Jika ia ingin kembali ke jalan yang benar, maka ia harus menanggung beban yang lebih berat lagi. Namun, jika ia tidak menyesali perbuatannya, maka ini akan menjadi akhir dari segalanya. Amir merasa jantungnya berdegup kencang. Suara itu seakan memberitahu bahwa takdir ayahnya belum selesai. Ini bukanlah hukuman terakhir, tetapi sebuah kesempatan yang sangat langka. Amir merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk membantu ayahnya, untuk memberikan kesempatan agar Haji Syamsuddin bisa bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Ia menatap buaya itu dengan tekad yang baru. "Ayah, jika kamu bisa mendengar saya, aku akan berjuang untukmu. Aku akan mencari cara untuk membuatmu kembali seperti dulu. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku tidak akan menyerah." Namun, seketika Amir merasa tubuhnya terguncang hebat. Langit di atas Ka'bah mulai gelap, seakan-akan menunjukkan peringatan dari langit. Hujan deras turun tanpa henti, dan angin kencang berhembus, menambah ketegangan yang ada. Ustadz Zainal yang melihat kejadian itu segera memanggil Amir. "Amir, jangan lakukan itu. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu melawan takdir Tuhan. Biarkan semuanya berjalan sesuai kehendaknya." Tapi Amir sudah terlanjur memutuskan. Ia tahu bahwa jika ayahnya ingin mendapatkan kesempatan untuk bertobat, ia harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar berdoa. Ia harus membawa ayahnya kembali ke jalan yang benar, apapun yang terjadi. Saat itu, buaya yang dulunya adalah Haji Syamsuddin menatap Amir dengan mata yang penuh penyesalan. Perlahan, tubuh buaya itu bergerak sedikit, dan Amir merasakan perubahan yang sangat halus. "Apakah ini pertanda?" Amir bertanya-tanya dalam hati, merasakan harapan yang mulai tumbuh meski kecil. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Haji Syamsuddin, yang kini terperangkap dalam tubuh buaya, tetap berada di tempat yang sama di depan Ka'bah. Meski begitu, ada sesuatu yang berbeda. Seperti ada perubahan yang sangat halus, namun terasa jelas oleh mereka yang menyaksikan. Buaya itu tidak lagi bergerak semaunya seperti sebelumnya. Matanya yang tajam, yang semula penuh kebingungan, kini tampak penuh penyesalan, seolah-olah ada sesuatu yang ingin disampaikan. Amir tidak bisa mengalihkan pandangannya dari ayahnya yang kini terjebak dalam bentuk yang sangat asing baginya. Namun, meski perasaan takut masih menggerogoti dirinya, ia tidak bisa mengabaikan perubahan yang terjadi pada tubuh buaya itu. Ada sesuatu yang menunjukkan bahwa ayahnya masih berusaha untuk berjuang, meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas. Ustadz Zainal yang masih berada di samping Amir memberikan nasihat yang lebih dalam. "Amir, ingatlah bahwa taubat itu bukan hanya soal mengucapkan kata-kata. Taubat yang sebenarnya adalah proses yang panjang.
Itu melibatkan niat yang tulus, perubahan perilaku, dan usaha untuk memperbaiki diri. Tuhan memberikan kesempatan kepada ayahmu, tetapi itu bukan berarti segalanya akan selesai dalam sekejap. Amir menatap Ustadz Zainal dengan mata penuh pertanyaan. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu ayah saya? Ustadz Zainal menarik napas panjang. Kamu harus sabar, Amir. Jangan terburu-buru dalam mencari jalan keluar. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik. Yang bisa kamu lakukan adalah berdoa dengan tulus dan ikhlas, serta mengajak ayahmu untuk kembali kepadanya. Jangan biarkan dirimu terperangkap dalam rasa marah atau kecewa. Berikan waktu kepada Tuhan untuk menunjukkan jalannya. Amir merasa ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Ia tahu bahwa meskipun segala sesuatu tampak tak menentu, satu hal yang pasti adalah, ia harus berusaha untuk membuat ayahnya bertobat dengan cara yang benar. Ia tidak bisa membiarkan masa lalu ayahnya menjadi penghalang bagi keselamatan jiwa ayahnya di akhirat. Setelah mendengar nasihat itu, Amir memutuskan untuk membawa keluarga besar mereka untuk berkumpul di Masjidil Haram. Ibu Rini, istri Haji Syamsuddin, yang semula terpukul dan tidak bisa menerima kenyataan, kini mulai terlihat lebih tenang. Meskipun hatinya masih penuh dengan pertanyaan, ia tahu bahwa hanya doa yang bisa mengubah keadaan. Malam itu, seluruh keluarga Haji Syamsuddin berdiri di hadapan buaya yang dulunya adalah suami dan ayah mereka. Semua mata tertuju pada tubuh buaya yang terdiam di depan Ka'bah, seakan menunggu sesuatu yang tak terlihat. Amir berdiri di depan mereka, lalu dengan suara yang agak gemetar, ia berkata, "Kita semua berada di sini untuk satu tujuan. Untuk memohon kepada Tuhan agar memberikan kesempatan bagi ayah kita untuk kembali kepadanya. Kami tahu ayah telah melakukan kesalahan, tetapi kami juga tahu bahwa Tuhan Maha Pengampun. Kami meminta kepada Tuhan agar ayah kami diberikan kesempatan untuk bertobat." Ibu Rini yang mendengar kata-kata Amir mulai menangis, tetapi ia segera mengusap air matanya dan mengangkat tangan, memanjatkan doa kepada Tuhan. Keluarga yang lainnya juga mengikutinya, memanjatkan doa penuh harapan. Di tengah doa yang dipanjatkan oleh keluarga Haji Syamsuddin, sebuah kejadian yang mengejutkan terjadi. Tubuh buaya itu, yang sebelumnya diam tak bergerak, kini mulai menggeliat. Perlahan, tubuh itu bergerak sedikit demi sedikit menuju Ka'bah, seakan-akan memberi tanda bahwa doa mereka didengar. Amir dan keluarganya yang melihat kejadian itu merasa harapan mereka mulai terwujud. "Ayah, apakah ini pertanda bahwa kamu akan kembali?" bisik Amir, suara penuh harapan dan keyakinan. Namun, tak lama setelah itu, suara yang sama seperti yang pernah mereka dengar sebelumnya kembali menggema di langit. "Hambaku telah mulai menunjukkan niatnya untuk kembali kepadaku. Namun, perjalanan ini belum selesai. Jika ia benar-benar ingin mendapatkan pengampunanku, ia harus menanggung beban yang lebih besar. Ujian belum berakhir." Keluarga Haji Syamsuddin terdiam, merasakan kembali ketegangan yang begitu kuat. Perubahan yang terjadi pada tubuh buaya itu memang menunjukkan sesuatu yang besar, namun suara yang datang dari langit menegaskan bahwa ini bukan akhir dari perjalanan. Amir merasa ada beban yang lebih berat kini menggantung di hatinya. Apa yang dimaksud dengan beban yang lebih besar itu? Apalagi yang harus ia lakukan agar ayahnya bisa kembali ke bentuk manusia? Semua pertanyaan itu mengguncang pikirannya. Di malam yang penuh doa itu, Amir memutuskan untuk terus berjuang. Apapun yang harus kita lakukan, kita tidak akan menyerah, tekad Amir dalam hati. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan ini penuh dengan ketidakpastian, satu hal yang pasti adalah ia akan melakukan segala yang bisa ia lakukan untuk membantu ayahnya kembali ke jalan yang benar. Hari demi hari berlalu, dan keluarga Haji Syamsuddin semakin tenggelam dalam rasa cemas dan ketegangan.
Setiap kali mereka mengunjungi Masjidil Haram, mereka melihat tubuh buaya itu, yang dulunya adalah suami dan ayah mereka. Meski ada perubahan yang halus, tubuh itu masih tetap tampak terjebak dalam bentuk makhluk yang asing bagi mereka. Amir tidak bisa berhenti berpikir. Suara dari langit yang mereka dengar beberapa hari yang lalu masih bergema dalam benaknya. Jika ia benar-benar ingin mendapatkan pengampunanku, ia harus menanggung beban yang lebih besar. Kata-kata itu terus menghantui Amir. Apalagi yang harus dilakukan untuk membawa ayahnya kembali? Pada suatu malam, saat Amir duduk sendiri di sebuah sudut Masjidil Haram, ia merasa seolah ada seseorang yang mengamatinya. Ia berbalik dan melihat Ustadz Zainal yang perlahan mendekatinya. "Amir, ada sesuatu yang harus kita bicarakan," kata Ustadz Zainal dengan suara pelan, namun penuh makna. Amir menatapnya dengan penuh harap. "Ustadz, saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kami sudah berdoa, kami sudah memohon, tetapi ayah saya masih tidak kembali. Apa yang harus kami lakukan?" Ustadz Zainal duduk di samping Amir. "Amir, saya tahu kamu sangat ingin ayahmu kembali. Tapi ada satu hal yang harus kamu pahami. Pengampunan dari Tuhan itu bukan hanya soal doa, tetapi juga tentang perjuangan dan kesabaran. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Tuhan tahu apa yang terbaik." Amir mendengarkan dengan seksama. Ustadz Zainal melanjutkan, "Haji Syamsuddin sudah menunjukkan niat untuk bertobat. Tapi, ujian yang lebih berat itu adalah tentang perubahan dalam dirinya. Dosa besar yang telah ia sembunyikan selama ini harus ia bayar dengan usaha yang sungguh-sungguh. Tidak ada yang mudah dalam hal ini. Itu adalah ujian yang harus dijalani dengan penuh ketulusan. Jadi, apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Bagaimana saya bisa membantu ayah?" Amir bertanya dengan nada penuh harap. Ustadz Zainal menatapnya dengan lembut. "Kamu tidak bisa mengubah takdir, Amir. Tapi kamu bisa membantu dengan menjadi contoh yang baik. Tunjukkan pada ayahmu bahwa taubat itu bukan hanya tentang meminta pengampunan, tetapi juga tentang perubahan sejati dalam hidup." Amir terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Ustadz Zainal. Ia merasa perasaan berat di dadanya mulai sedikit terangkat. "Jadi, saya harus terus berdoa dan menunjukkan bahwa saya juga berusaha menjadi lebih baik." "Benar," jawab Ustadz Zainal. "Jangan hanya berfokus pada apa yang terjadi pada ayahmu. Kamu juga harus memperbaiki dirimu. Tuhan tidak hanya menguji ayahmu, tapi juga menguji kita semua." Amir mengangguk perlahan, mencoba menerima kata-kata Ustadz Zainal. Ia tahu bahwa ia harus melangkah lebih jauh lagi dalam perjalanannya, bukan hanya untuk ayahnya, tetapi untuk dirinya sendiri. Pagi keesokan harinya, Amir memutuskan untuk melaksanakan tawaf sekali lagi, kali ini dengan niat yang lebih tulus. Ia berharap bisa menyampaikan harapan dan doanya untuk ayahnya, serta untuk dirinya sendiri. Selama tawaf, ia berdoa dengan penuh keyakinan agar Tuhan memberikan petunjuk dan kekuatan untuk menjalani ujian ini. Ketika ia menyelesaikan tawaf, Amir merasa ada sesuatu yang berbeda. Di tengah keramaian, ia melihat tubuh buaya itu bergerak lebih jauh, mendekati pintu Ka'bah. Gerakan itu sangat lambat, namun Amir merasa itu adalah langkah pertama menuju perubahan yang lebih besar. Setelah selesai melaksanakan tawaf, Amir menemui Ustadz Zainal. "Ustadz, saya merasa ada perubahan. Ayah saya bergerak sedikit lebih jauh dari tempatnya. Saya tidak tahu apa artinya, tapi saya merasa ini adalah langkah menuju perubahan." Ustadz Zainal tersenyum, meskipun senyumnya tampak penuh makna. "Itu adalah tanda bahwa doa-doa kamu tidak sia-sia. Tuhan mendengar setiap doa yang dipanjatkan dengan tulus. Tetapi ingat, ini bukan akhir dari perjalanan. Masih banyak ujian yang harus dijalani.
Amir mengangguk, berusaha menerima kenyataan bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ia tidak bisa berharap semuanya akan berubah dalam sekejap, namun setidaknya ia merasa sedikit lebih tenang. Ayahnya, meskipun dalam bentuk yang sangat berbeda, mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia masih berusaha untuk kembali. Keesokan harinya, Amir kembali ke Masjidil Haram bersama keluarganya. Mereka berkumpul di dekat tubuh buaya yang masih terdiam, dan mereka kembali berdoa dengan penuh harapan. Ibu Rini, yang semula hanya bisa menangis, kini tampak lebih tegar. Ia mulai memahami bahwa ini adalah ujian yang harus dijalani dengan sabar. Tiba-tiba, sebuah kejadian yang tak terduga terjadi. Saat keluarga Haji Syamsuddin berdoa dengan penuh khusyuk, tubuh buaya itu bergerak sedikit, lalu berhenti. Namun, kali ini, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Dari dalam tubuh buaya, keluar suara yang samar, hampir seperti bisikan. "Aku menyesal," suara itu terdengar lemah, namun jelas. "Aku telah salah, aku mohon ampun kepada Tuhan." Keluarga Haji Syamsuddin terperanjat, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Amir merasa jantungnya berdetak kencang. "Ayah," ia berbisik, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ibu Rini yang mendengar suara itu langsung jatuh berlutut, menangis haru. "Syamsuddin, apakah itu kamu? Apakah kamu benar-benar menyesal?" Namun, suara itu perlahan menghilang, meninggalkan keheningan yang sangat mendalam. Kehidupan di Mekah berubah bagi Amir dan keluarganya setelah kejadian yang mengguncang hati mereka. Keluarga Haji Syamsuddin kini benar-benar tenggelam dalam rasa penyesalan dan harapan. Suara bisikan yang terdengar dari tubuh buaya itu menjadi bukti pertama bahwa Haji Syamsuddin, meski terperangkap dalam bentuk yang sangat asing, mulai menunjukkan niat untuk bertobat. Namun, Amir tahu bahwa ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Perubahan yang sejati tidak akan terjadi dalam sekejap, dan mereka harus siap menghadapi ujian yang lebih besar. Hari-hari mereka di Mekah terus berlanjut dengan harapan dan doa yang tak pernah surut. Amir dan keluarganya kembali mengunjungi Masjidil Haram setiap hari, berdiri di dekat tubuh buaya itu, berdoa agar Tuhan memberikan kesempatan bagi Haji Syamsuddin untuk bertobat dan kembali ke bentuk manusia. Namun, meskipun ada perubahan yang sangat kecil, tubuh buaya itu tetap tidak berubah menjadi manusia. Suatu malam, saat Amir kembali ke Masjidil Haram setelah melaksanakan ibadah, ia merasa ada yang berbeda. Buaya itu, yang sebelumnya selalu diam di tempat yang sama, kini bergerak lebih aktif. Amir merasa ada energi yang kuat dalam gerakan tersebut, seakan tubuh buaya itu sedang berusaha untuk bergerak menuju tempat yang lebih baik. Ia merasa, mungkin ini adalah pertanda bahwa ayahnya benar-benar sedang berusaha untuk kembali. Amir tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia memutuskan untuk datang lebih dekat lagi, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Ia berlutut di hadapan tubuh buaya itu, merasakan kehadiran ayahnya meskipun hanya dalam bentuk makhluk yang sangat berbeda. "Ayah," bisiknya dengan suara lembut namun penuh keyakinan. "Aku tahu kamu masih di sini. Aku tahu kamu menyesal. Tuhan pasti mendengar doa kita. Tapi aku juga tahu, kamu harus menunjukkan lebih banyak usaha. Tuhan tidak hanya melihat apa yang ada di luar, tetapi juga apa yang ada di dalam hatimu." Tiba-tiba, tubuh buaya itu bergerak perlahan, seakan mengerti kata-kata Amir. Kaki-kaki buaya itu mulai bergerak, meskipun sangat lambat. Dalam hati Amir, muncul perasaan harapan yang sangat besar. Ia merasa bahwa ayahnya akhirnya mulai berjuang untuk bertobat dengan sepenuh hati. Hari demi hari berlalu, dan setiap kali Amir datang ke Masjidil Haram, ia merasa ada perubahan yang semakin jelas. Buaya itu, meskipun masih dalam bentuk yang sama, mulai bergerak dengan lebih teratur. Amir merasa, meskipun itu tidak cukup untuk mengembalikan ayahnya ke tubuh manusia,
Namun perubahan ini adalah sebuah tanda bahwa ayahnya mulai menjalani proses taubat yang sesungguhnya. Suatu hari, saat Amir datang untuk melaksanakan tawaf, ia merasa bahwa langkah-langkah buaya itu semakin mantap. Tubuh buaya itu, meskipun masih asing baginya, kini terasa seperti bagian dari sebuah perjalanan spiritual yang lebih besar. Ia tahu, perjalanan ini tidak hanya tentang mengembalikan ayahnya ke bentuk manusia, tetapi juga tentang pemahaman yang lebih dalam tentang arti taubat, kesabaran, dan ketulusan. Pada saat yang sama, di luar Masjidil Haram, keluarga Haji Syamsuddin juga mulai merasakan perubahan dalam diri mereka. Ibu Rini, yang semula sangat terpukul, kini mulai lebih tegar dan penuh harapan. Setiap hari ia berdoa dengan penuh keyakinan, mengajak keluarganya untuk terus berdoa agar Tuhan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi suaminya. Amir, meskipun ia merasakan perubahan kecil yang terjadi pada ayahnya, tahu bahwa ini adalah sebuah perjalanan yang masih panjang. Setiap kali ia melihat tubuh buaya itu bergerak lebih jauh, ia merasa semakin yakin bahwa ayahnya masih berusaha untuk kembali. Namun, ia juga tahu bahwa ujian ini tidak akan berakhir begitu saja. Pada suatu malam yang tenang, Amir merasa dorongan yang kuat untuk berbicara dengan Ustadz Zainal. Ia merasa ada sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya, dan ia berharap Ustadz Zainal bisa memberinya petunjuk lebih lanjut. Ustadz, saya merasa ada perubahan pada ayah saya. Tetapi saya juga merasa ada sesuatu yang masih belum selesai. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Amir dengan suara penuh kebingungan. Ustadz Zainal yang duduk di samping Amir, menatapnya dengan penuh makna. Amir, perjalanan ini bukan hanya tentang mengembalikan ayahmu. Ini adalah ujian bagi kalian semua. Tuhan memberikan kesempatan kepada Haji Syamsuddin untuk bertobat, dan ini adalah proses yang harus dijalani dengan kesabaran dan usaha yang lebih besar. Amir mengangguk, mencoba mencerna kata-kata Ustadz Zainal. Tapi, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah berdoa, saya sudah berusaha, tetapi saya masih merasa ada yang hilang. Ustadz Zainal tersenyum lembut. Itulah ujian, Amir. Kadang Tuhan menguji kita untuk melihat sejauh mana kita mau berjuang. Jangan hanya mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kamu harus berserah kepada Tuhan, dan percaya bahwa Dia selalu memberikan yang terbaik. Amir terdiam, merenungkan kata-kata itu. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang berdoa, tetapi juga tentang penyerahan diri kepada Tuhan. Ia harus belajar untuk menerima kenyataan, meskipun itu mungkin sangat sulit. Di tengah perjalanan ini, Amir merasakan perubahan dalam dirinya. Ia mulai merasa lebih sabar, lebih tegar, dan lebih kuat. Ia tahu bahwa meskipun ujian ini sangat berat, ia tidak akan menyerah. Ia akan terus berjuang untuk ayahnya, dan lebih dari itu, ia akan berjuang untuk dirinya sendiri. Tuhan telah memberi mereka kesempatan, dan kesempatan itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan tekad yang semakin kuat, Amir melangkah maju, meyakini bahwa setiap langkah yang diambil adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kebaikan yang sejati. Malam itu, setelah berhari-hari berlalu dalam doa dan usaha, keluarga Haji Syamsuddin berkumpul di Masjidil Haram. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, namun mereka percaya bahwa setiap detik yang mereka habiskan untuk berdoa adalah langkah lebih dekat kepada jawaban dari Tuhan. Sejak suara bisikan yang terdengar dari tubuh buaya itu, harapan mereka tetap hidup meskipun sangat kecil. Amir, dengan tekad yang semakin kuat, tidak berhenti berdoa dan meminta kepada Tuhan agar ayahnya diberikan kesempatan untuk bertobat dan kembali ke bentuk manusia. Namun, malam itu ada yang berbeda. Saat keluarga Haji Syamsuddin sedang melaksanakan sholat malam di dekat Ka'bah, mereka merasakan ada perubahan yang sangat mendalam di udara.
Suasana yang biasanya penuh dengan kebisingan kini terasa sangat hening. Angin bertiup pelan, dan seakan seluruh dunia sedang menunggu. Amir berdiri di depan tubuh buaya yang kini terdiam, seolah menunggu sesuatu yang lebih besar terjadi. Ia merasa bahwa perjalanan ini sudah semakin mendekati akhir, namun akhir yang seperti apa? Apakah ayahnya akan kembali ke bentuk manusia? Ataukah mereka harus menerima kenyataan bahwa ini adalah ujian yang harus mereka jalani? Tiba-tiba, suara yang sama yang pernah mereka dengar di langit beberapa kali terdengar lagi, kali ini lebih keras dan lebih jelas. Suara itu bergema di seluruh Masjidil Haram, menembus kesunyian malam yang penuh harapan. Hambaku telah menunjukkan ketulusan hatinya. Aku melihat niat yang sebenar-benarnya untuk bertobat. Kembali padaku adalah pilihan terbaik. Maka, aku akan mengampuni dosa-dosanya. Amir terkejut mendengar suara itu. Semua orang yang ada di sekitar Masjidil Haram terdiam, merasakan getaran dari kata-kata tersebut. Buaya yang sebelumnya terdiam, kini mulai bergerak perlahan. Tubuh buaya itu menggelengkan kepalanya, seolah-olah sedang melawan suatu kekuatan yang tidak terlihat, namun akhirnya tubuh itu mulai berubah. Perlahan, tubuh buaya itu mengerut, kemudian mengembang kembali. Suasana yang sangat aneh dan penuh ketegangan terjadi dalam sekejap. Amir, yang berdiri tidak jauh dari tubuh buaya, merasakan detak jantungnya semakin kencang. Ia bisa melihat dengan jelas bahwa ada sesuatu yang sangat besar sedang terjadi di hadapannya. Ayahnya, Haji Syamsuddin, yang dulunya terjebak dalam tubuh buaya, kini mulai kembali ke bentuk manusia. Perlahan-lahan, tubuh itu mengembalikan bentuk aslinya, dan dalam sekejap, tubuh Haji Syamsuddin muncul kembali. Amir jatuh berlutut, tak percaya dengan apa yang ia saksikan. Di hadapannya, berdiri Haji Syamsuddin, yang kini kembali menjadi sosok yang sangat ia kenal. Wajahnya masih tampak lelah, namun ada rasa damai yang terpancar di matanya. "Ayah." Amir berbisik, suara penuh haru. Haji Syamsuddin tersenyum lemah, matanya penuh dengan air mata. "Amir, terima kasih. Maafkan ayahmu. Aku telah menyesal, dan aku berjanji untuk tidak pernah mengulanginya lagi." Ibu Rini, yang melihat perubahan itu, langsung berlari menghampiri suaminya. Mereka berdua saling berpelukan, menangis dalam haru. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk mengungkapkan perasaan mereka. Semua yang mereka rasakan saat itu adalah rasa syukur yang tak terhingga, karena akhirnya Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada mereka. Seluruh keluarga Haji Syamsuddin yang semula terperangkap dalam kesedihan dan ketakutan, kini merasa lega. Semua doa dan usaha mereka tidak sia-sia. Mereka tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, tetapi ini adalah awal dari sebuah kehidupan baru yang penuh dengan pengampunan dan harapan. Setelah Haji Syamsuddin kembali ke bentuk manusia, Ustadz Zainal mendekat dan memberi nasihat terakhir. "Amir, Haji Syamsuddin, ini adalah sebuah ujian yang berat. Tapi ingat, kehidupan ini penuh dengan ujian dan kesempatan. Tuhan memberi kalian kesempatan untuk bertobat, dan itu adalah hadiah yang sangat besar. Jangan pernah sia-siakan kesempatan itu. Bertobatlah dengan sebaik-baiknya dan terus berusaha menjadi lebih baik." Amir mengangguk, merasa bahwa kata-kata Ustadz Zainal adalah pelajaran hidup yang sangat berharga. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, namun kini ia memiliki keyakinan yang lebih besar. Ia percaya bahwa setiap ujian yang diberikan Tuhan adalah untuk membuat mereka menjadi lebih kuat dan lebih dekat kepadanya. Sementara itu, Haji Syamsuddin, yang kini kembali menjadi sosok manusia, merasa bersyukur. Ia menatap keluarganya dengan penuh rasa terima kasih. "Aku telah diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, dan aku berjanji tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Terima kasih atas doa dan perjuangan kalian semua." Di malam yang penuh dengan air mata haru itu,
keluarga Haji Syamsuddin bersyukur atas kesempatan yang diberikan Tuhan. Mereka tahu bahwa ujian ini tidak hanya mengubah Haji Syamsuddin, tetapi juga mengubah mereka semua. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, dan mereka berjanji untuk selalu menjalani hidup dengan penuh kesadaran, taubat, dan rasa syukur. Perjalanan mereka di Tanah Suci kini telah berakhir, tetapi perjalanan hidup mereka yang baru telah dimulai. Mereka kembali dengan hati yang lebih bersih dan tekad yang lebih kuat untuk menjalani hidup yang lebih baik, penuh dengan harapan dan cinta yang lebih tulus kepada Tuhan. Teman-teman, kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup, kita tidak akan pernah lepas dari ujian. Setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan panjang menuju perubahan dan perbaikan diri. Seperti yang kita lihat dalam perjalanan Haji Syamsuddin, Tuhan selalu memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang benar-benar ingin berubah dan bertobat. Jangan lupa, teman-teman, untuk terus berdoa, berusaha, dan menjaga hati kita agar tetap bersih. Setiap ujian adalah kesempatan untuk tumbuh dan mendekatkan diri kepadanya. Jika kalian merasa terinspirasi oleh cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Yuk, tuliskan juga pendapat kalian di kolom komentar dan share cerita ini kepada teman-teman kalian. Semoga kita semua bisa belajar dari kisah ini dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.